Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita masuk kepada pelajaran tentang berpuasa di bulan Ramadan, akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Perintah puasa terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kutiba berarti diwajibkan. Puasa itu diwajibkan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Di dalam puasa Ramadan ini ada beberapa syarat yang wajib kita laksanakan, yaitu namanya syarat wajib puasa. Maksudnya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu yang pertama berakal sehat, yang kedua balik atau dewasa, 3 kuat berpuasa. Selanjutnya ada syarat sah puasa, artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Siapa saja syarat sah puasa itu? Yang pertama Islam, ya, agamanya Islam. Yang kedua berakal. 3 mumayyiz, artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 4 suci dari haid bagi wanita dan nifas bagi ibu yang telah melahirkan. Selanjutnya dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yakni pada bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan. Rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Jadi rukun puasa itu ada 2, yakni berniat dan yang kedua menahan. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apabila hal ini kita lakukan, maka puasa kita batal. Apa itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Bu, kalau ada menjelang hari raya Idul Fitri, di akhir-akhir bulan puasa itu, ibu-ibu banyak yang membuat kue.
Nah, kalau misalkan kue itu dicicipi dengan ujung lidahnya, apakah puasanya batal, Bu? Ya, jawabannya. Jadi jawabannya tuh ya. Kalau kita cicipi makanan itu walaupun pada ujung lidah kita, maka puasa kita batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau muntahnya dengan sengaja batal. Misalkan waktu puasa di siang hari kita gosok gigi, kemudian lidah juga digosok, lalu ada keluar sesuatu dari mulut kita, muntah. Nah, itu termasuk disengaja. Ya, karena supaya puasa kita tidak batal, maka setelah makan sahur sebelum imsak kita gosok gigi supaya kita tidak muntah. Jadi kalau di siang hari usahakan jangan menggosok gigi karena waktu itu kita sedang menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya datang bulan atau haid atau melahirkan. Nah, bagi ibu-ibu atau kaum wanita, ya kalau sedang haid tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa, suci dulu, mandi wajib atau mandi besar dulu. Begitupun ibu yang habis melahirkan, setelah melahirkan mengalami masa nifas selama 40 hari. Nah, itu harus bersih dulu keadaan tubuhnya. Kemudian mandi wajib atau mandi besar dulu. Nah, jika ingin berpuasa baru bisa. Kemudian hilang akal atau gila walaupun sebentar. Misal saat sedang puasa hilang akal, gila misalkan, atau hilang akal sebentar kemudian puasa lagi, tidak bisa, itu batal puasanya ya. Lalu murtad itu keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, hal-hal yang merusak pahala puasa apa saja? Nah, yang pertama itu berdusta, berbohong, tidak berkata jujur. Itu merusak pahala puasa. Walaupun puasanya itu tidak batal, tetapi sudah dirusak dengan kebohongannya. Kemudian menghina orang lain. Kenapa merusak? Karena menghina orang lain itu menyakiti perasaan orang lain. Nah, sementara kita kalau sedang berpuasa itu dengan orang lain kita harus berbuat baik. Tidak boleh menghina orang. Selanjutnya menghasut. Ini menghasut juga merusak pahala puasa. Memfitnah itu perbuatan yang tidak baik, menyakiti hati orang. Bismillahirrahmanirrahim. Senatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian berkata kotor. Nah, itu juga tidak baik. Bisa merusak pahala puasa. Berkata kotor seperti apa? Berkata yang jorok, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan ajaran kita, yang bercarut-carut kalau bahasa kita. Itu juga tidak boleh ya, itu merusak pahala puasa. Selanjutnya berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Berkelahi itu menyebabkan kita dengan teman kita tidak hidup dengan rukun. Sementara di dalam Islam kita harus hidup dengan rukun. Tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Selanjutnya ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Nah, yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Nah, terutama bagi anak-anak ibu yang laki-laki, mari kita isi masjid kita supaya ramai. Apalagi pada bulan suci Ramadan, dibangun masjid besar-besar, tetapi manusianya tidak ada. Nah, dari kecil ini supaya kita terbiasa rajin datang ke masjid. Sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid. Kalau laki-laki itu sangat bagus kalau sholat di
masjid secara berjamaah. Selanjutnya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu bisa jadi di dalam masjid atau di rumah. Nah, alangkah baiknya di dalam masjid kita melaksanakan tadarus. Yang satu membaca, yang satu lagi menyimak, memperhatikan bacaan temannya, dilihat makhrijul huruf dan tajwidnya, sama-sama belajar. Kalau salah diperbaiki, kalau benar dilanjutkan. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini harus kita laksanakan baik di bulan puasa maupun tidak di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa besar pahalanya. Nah, di bulan puasa ini kita bisa merasakan banyak masyarakat, banyak teman-teman kita yang kekurangan. Nah, saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, di bulan puasa ini kita bisa merasakan bagaimana rasanya kelaparan itu. Dan kita bisa memberikan kepada mereka yang tidak mampu. Apa ada rizki kita berikan. Apabila kita bermurah hati memberikannya, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.